Hai para penggemar Sandi Podcast, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang berbagai hal mengenai letak geografis Indonesia hingga pengertian teks eksplanasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Yuk simak podcast kami. Oh ya, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Hai, nama saya Anita. Halo, nama saya Stefani. Hai, nama saya Angelina. Halo, nama saya Calvin. Halo, nama saya Fabrizio. Selamat mendengarkan podcast kami. Hai guys, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak letak geografis Indonesia di mana? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan letak geografis ini, di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Karakteristik daratan Indonesia terdapat pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Lalu karakteristik perairannya sendiri terdapat sungai, danau, laut, teluk, selat, dan samudra. Oh iya, sumber daya alam di Indonesia juga dipengaruhi oleh keberadaan Indonesia yang strategis loh. Hal ini mempengaruhi budaya Indonesia yang beragam, karena di setiap daerahnya terdapat budaya yang unik sesuai dengan kondisi wilayahnya. Salah satu budaya Indonesia yaitu makanan tradisional khas daerahnya. Bahan makanan dibedakan menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Bahan pangan nabati biasanya terbuat dari bahan dasar tumbuhan seperti singkong, sayur, buah, dan kacang-kacangan. Kemudian, bahan pangan hewani yang berbahan dasar dari hewan seperti susu, telur, daging, dan lain-lain. Semua bahan makanan ini dapat kita temukan dengan mudah di Indonesia. Nah, ini beberapa contoh makanan khas Indonesia. Ada gudeg, pecel, rawon, getuk, rendang, klepon, dan masih banyak makanan khas Indonesia. Wih, dilihat-lihat Indonesia punya hal yang harus bisa kita banggakan dan lestarikan. Oh ya, ngomong-ngomong kita punya banyak tugas. Kalian bisa nggak bantu tugas sejarah Indonesia? Kira-kira apa aja nama-nama kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ya? Ada satu kerajaan yang aku tahu, yaitu Kerajaan Majapahit. Ada sejarah singkat tentangnya yang ingin aku bagikan ke kalian. Pada tahun 1291 Masehi, Raja Kertanegara di Singgasari wafat. Kemudian, Kerajaan Singgasari diserang oleh Raja Kediri, yaitu Raja Katuang. Pada masa itu, menantu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya, berhasil melarikan diri ke Madura. Raden Wijaya mengumpulkan kekuatan untuk menyerang balik Jaya Katuang dan bekerja sama dengan pasukan Tiongkok. Raden Wijaya mencapai kemenangan dari penyerangan tersebut dan menjadi penguasa tunggal di Jawa. Setelah Raden Wijaya wafat, tahta raja digantikan oleh Raden Jayanegara yang merupakan anak dari Raden Wijaya. Pada masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Pada masa pemerintahan Tribu Wanatunggadewi, terjadi pemberontakan Sadeng pada tahun 1331 Masehi, yang akhirnya mampu ditumpas oleh Gajah Mada. Pada akhirnya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Mangkubumi Majapahit. Wah, sejarahnya cukup menarik juga ya. Kalau boleh tahu, apa ada prasasti atau peninggalannya? Tentu ada. Beberapa peninggalannya berupa Candi Suku, Candi Cetol, Candi Pari, Candi Jabung, Candi Brahu, Candi Tikus, dan masih banyak peninggalan lainnya. Oh iya, selain Majapahit, ada Kerajaan Singasari, Kerajaan Mataram kuno yang juga termasuk Kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara yang termasuk dalam Kerajaan Hindu. Salah satu kerajaan Buddha yang ada yaitu Kerajaan Sriwijaya. Mungkin itu beberapa nama kerajaan Hindu-Buddha yang bisa kamu gunakan untuk membantu tugasmu. Oke lah kalau gitu, terima kasih ya info-infonya. Oh ya teman-teman, kita juga ada tugas agama loh. Aku mau tanya nih, memangnya misi dan tugas gereja di dunia itu apa aja sih? Tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia, kemudian menyebarkan kabar gembira tentang kerajaan Allah, serta menjadi pelayan kerajaan Allah. Berarti kita berusaha dengan segala macam cara untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Misalnya menjaga persaudaraan, kemudian kerjasama,
solidaritas, keterbukaan, keadilan, saling menghormati, kemudian memperhatikan yang lemah, miskin, tertindas, tersingkir, dan masih banyak lagi. Oh iya, gereja juga terlibat dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Menurut kalian, apa sih arti atau makna adil itu sendiri? Arti dan makna adil, damai, dan sejahtera. Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, atau berpegang pada kebenaran. Orang mengakui hak sesamanya tanpa pilih kasih. Keadilan tidak hanya mengatur kehidupan perorangan, melainkan kehidupan bersama antar manusia. Dengan itu, kedamaian juga bisa tercipta dari keadilan. Oh, jadi gitu arti atau makna dari keadilan. Iya, apa ada pertanyaan lain? Kalau gak ada, aku kerjain tugas bahasa Indonesia aku dulu ya. Oh iya, tugas kita tentang apa ya? Tugas bahasa Indonesia kali ini tentang teks eksplanasi. Emangnya teks eksplanasi itu teks apa? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan proses atau fenomena alam maupun sosial. Apa ada cirinya? Kalau ada, apa aja ciri-ciri teks eksplanasi? Tentu ada. Ciri-cirinya yaitu teks eksplanasi menggunakan kata bermakna denotatif, berupa fakta, memakai konjungsi kausalitas atau hubungan sebab akibat, dan fokus pada hal umum. Oh iya, seingatku teks eksplanasi juga mempunyai struktur. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat atau penjelasan dari pernyataan umum, lalu yang terakhir ada penutup yang berupa interpretasi atau kesimpulan. Oh, ternyata teks eksplanasi seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sekian dari podcast kami hari ini. Semoga kalian mendapat pengetahuan dan menyukainya. Kami minta maaf apabila terdapat kata-kata yang membuat pendengar tersinggung. So, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu and see you again.